Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, bahkan pada saat ini mungkin melalui Indonesia baru akan bergerak ke masa new normal. Jadi itu maksudnya new normal ini yaitu kenormalan baru, artinya kita belum berbalik ke normal sebelum masa COVID, tapi justru pasca COVID ini. Jadi intinya bagaimanapun perkuliahan dengan daring, saudara mudah-mudahan paling tidak mengurangi tadi dari esensi penajaman materi, khususnya yang berkait dengan hukum bisnis ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa materi hukum bisnis ini memang bobotnya ada 3 SKS, Bapak sedikit menggambarkan dulu apa sih esensi daripada hukum bisnis ini sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan pemahaman kepada saudara semua. Yang pertama berkait dengan masalah-masalah bisnis yang ditinjau dari sisi hukum. Kalau boleh kita katakan apa itu bisnis, adalah segala aktivitas kebutuhan atau kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan-kegiatan bisnis. Sedangkan hukum, kalau boleh diartikan secara luasnya, itu adalah segala peraturan yang bersifat mengatur, mengikat, memaksa, dan mengikat setiap warga negara, dan bila dilanggar memang ada sanksinya. Jadi kalau esensinya Bapak tegaskan kembali bahwa hukum bisnis ini mencoba mengkaji permasalahan bisnis dari sudut sisi hukum, khususnya hukum perdata atau privacy, kemudian juga hukum dagang. Dan juga di dalamnya dikaji diantaranya beberapa bentuk badan usaha, baik berupa badan usaha maupun perorangan, serta peraturan yang melindunginya. Nah, sesuai juga dengan pokok-pokok bahasan, memang ada 10 pokok bahasan, ya. Yaitu yang pertama, saudara diharapkan mampu nanti mengurai, mendalami, menajamkan, bahkan membumikan apa itu pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis. Tadi dikatakan lebih ditekankan kepada pengkajian, baik dari sisi hukum perdata dan hukum dagang yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan bisnis tadi. Saudara mengurai pengertiannya, esensinya, ruang lingkupnya. Kemudian yang kedua membahas tentang perusahaan perorangan dan badan usaha yang ditinjau dari sisi hukum kontrak. Jadi paling tidak saudara ini menjelaskan apa pengertian dasar hukumnya, baik badan perusahaan perorangan maupun badan usaha, dan juga tentang sistem kontrak atau perjanjian, khususnya berkait dengan hukum perdata. Di antaranya di dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat sah perjanjian, baik ada kesepakatan, kemudian ada syarat sah daripada perjanjian, kemudian juga sebab yang halal, tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di atasnya, dan juga adanya kedewasaan. Kemudian yang ketiga juga membahas tentang materi hukum berkait dengan surat-surat berharga. Di sini dinyatakan baik di dalam hukum dagang atau hukum perdata bahwa surat-surat berharga di sini yang dimaksud adalah surat-surat yang mampu untuk dijadikan dasar dalam transaksi bisnis, baik itu wesel, promise, kemudian cek, kwitansi, saham, obligasi, deposito, dan sejenisnya. Nah, paling tidak saudara gambarkan dari pengertiannya, dasar hukumnya, kalau boleh juga bentuk-bentuk konkretnya, walaupun katakanlah bagaimana bentuk daripada cek atau BG, bilet giro. Paling tidak di scan, diberikan gambaran kepada rekan-rekan semua bagaimana konsekuensi-konsekuensi hukum yang melekat pada surat-surat berharga tadi. Kemudian saudara juga diharapkan itu mampu menggambarkan tentang bentuk-bentuk badan usaha yang berada di Indonesia, baik itu CP, PT, firma, dan juga tentang esensi asuransi, pengertian asuransi, ruang lingkup asuransi, konsekuensi hukum daripada asuransi. Kemudian juga tadi batasan-batasan khusus tadi sudah dikatakan, baik di bagian yang kelima ini adalah tentang PT, CP, firma, pengertian-pengertian dasar hukumnya, landasan hukumnya, konsekuensi hukumnya. Sedangkan di bab 4 Bapak tambahkan sebetulnya fokusnya itu lebih penajaman kepada badan usaha yang ada di Indonesia,
baik BUMD, BUMN maupun BUMS, ini titik tekannya. Tetapi di bagian 5 ini itu lebih menekankan kepada bentuk-bentuk tadi PT, CP, dan Firma ini. Sedangkan di pokok bahasan yang keenam itu sudah diharapkan mampu menggambarkan tentang berbagai macam hak perniagaan dan hak perantara, yaitu yang berkaitan dengan hak oktroy, kemudian hak cipta atau hak milik, hak intelektual, hak reklame, makelar, komisioner, dan agen tunggal. Baik pengertiannya, ruang lingkupnya, dasar hukumnya, bagaimana implementasi dalam tataran bisnis tadi. Yang ketujuh, diharapkan saudara mampu menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, konsekuensi hukumnya, bagaimana proses tadi yang dikatakan itu tentang pembekuan dalam perusahaan atau kepailitan atau bangkrut. Syarat-syarat bahwa suatu perusahaan dikatakan bangkrut, diantaranya misalnya yaitu memiliki utang lebih dari satu utang, yang kedua tidak mampu lagi melaksanakan hak dan kewajibannya. Ini lebih menekankan kepada hukum perdata dan hukum dagang. Kemudian yang ke-8, saudara diharapkan itu mampu menjelaskan tentang perjanjian jual beli dagang dan juga tentang esensi lembaga perbankan. Pengertiannya, dasar hukumnya, syarat sahnya, kemudian fungsi-fungsi lembaga perbankan, bagaimana konsekuensi hukum, paling tidak dijelaskan di sini. Kemudian yang ke-9, saudara itu mampu menjelaskan tentang esensi sengketa bisnis, baik penyelesaian sengketa bisnis, mulai dari penyelesaian secara informal menuju penyelesaian secara formal. Contoh penyelesaian secara informal, mulai dari proses negosiasi, mulai proses mediasi, arbitrasi. Ini paling tidak ditekankan hal-hal ini sebelum kepada lembaga hukum, salah satunya itu, atau secara formal. Sedangkan pokok bahasan yang terakhir, saudara itu mampu menjelaskan tentang penundaan pemilu arbitrasi nasional dan internasional. Jadi paling tidak, saudara di sini di bab 10 ini mampu menjelaskan esensi apa sih pengertian arbitrasi, dasar hukumnya, bagaimana proses-proses penyelesaian sengketa bisnis mulai arbitrasi ini, tahapan-tahapannya, mekanismenya, paling tidak digambarkan di sini. Jadi sekali lagi Bapak berharap di masa new normal ini tidak mengurangi dari semangat saudara bagaimana mengaplikasikan saudara inovasi kreatif, bagaimana membumikan materi-materi ini sebaik-baiknya sehingga betul-betul terasa dalam aplikasi perkuliahan kita, khususnya di jurusan manajemen. Aplikasi tentang bisnis dilihat dari sisi hukumnya ini, permasalahan-permasalahan, mudah-mudahan sekali lagi diikuti juga dengan contoh-contoh baik penyelesaian sengketa bisnis, aplikatif, membumi, menjadi solutif betul-betul bagi penerapannya di lapangan nanti. Bapak berharap itu mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan COVID segera pergi, dan mulailah kita tahapan tadi ke kehidupan, ke tatanan new normal, yaitu kenormalan baru, yang tentu harus dihadapi, baik tadi mengetengahkan tentang kesehatan, protokol kesehatan, berbisnis, tetapi bagaimana aplikasi dengan protokol, tidak melupakan protokol kesehatan. Dan ini yang harus jadi penting nanti, apakah kita juga tidak tahu apakah COVID ini akan selesai untuk 1 bulan, untuk 1 tahun, atau mungkin 50 tahun atau 100 tahun. Apa masih ada COVID ini? Tentu sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa keluar dari berbagai permasalahan dengan solusi menggali materi dan mengaplikasikannya secara betul-betul tadi aplikatif di lapangan dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan bisnis dari sisi hukum. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.